Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'lamul zalimun wa innama yuakhiruhum liyaumin tabkhashu fihi al-absar. Quran surat Ibrahim ayat 42. Dan Allah itu tak akan lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan akan ditentukan sampai waktunya kapanpun, maka Allah tak akan melepaskannya. Suatu hari mereka akan disiksa sampai akhirnya mata mereka akan terbelalak melihatnya. Begitulah Allah menyatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat 42. Ini artinya bahwa sesungguhnya kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu tak akan dilepaskan oleh Allah. Sampai kapanpun, cepat atau lambat, terpaksa atau tak terpaksa, maka kezaliman itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita melihat semacam ini, artinya jangan sampailah kita ini melakukan kezaliman itu kepada keluarga kita. Jangan kau zalim kepada teman-temanmu, kawanmu yang ada di sebelahmu. Jangan pula kau ini berbuat zalim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita ini bicara tentang kezaliman, ternyata kezaliman itu tidak hanya pajak yang naiknya tinggi 100%, 200%, 300%, tidak. Tapi bahkan kezaliman itu cabai naik mahal tanpa perasaan pun bagian dari kezaliman. Jadi cabai naik tiba-tiba harganya sekilo 150.000, itu pasti itu bagian dari kezaliman. Dan yang paling teriak-teriak terlebih dahulu pastilah ibu-ibu. Ibu-ibu ini pasti protes, cabai kok mahal bener. Kalau yang namanya ibu-ibu sudah protes, itu galaknya ngelebihin tentara, orang bilang itu. Jadi karena kezaliman yang dilakukan oleh seorang itulah akhirnya muncullah respon itu negatif. Padahal sesungguhnya tak hanyalah manusia, Allah pun tak akan melepaskan orang yang berbuat zalim itu. Padahal kalau kita melihat, tak semuanya kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu dibalas oleh Allah di dunia. Jadi ada yang nanti balasannya di akhirat. Di dunia ini hanya dikasih porskot sedikit aja sama Allah, lalu lengkapnya azabnya nanti di akhirat. Oleh karena itu Rasul menyatakan, innallaha la yumli lidzalim fa in akhadhahu lam yuflithu, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Allah ini akan memberikan kesempatan kepada orang yang berbuat zalim. Orang itu dibiarkan saja, diberikan waktu yang ditentukan oleh Allah. Namun فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ, ketika Allah telah menghukumnya, diberikan siksa, maka dia tak akan dilepaskan sampai waktu kapanpun. Nah ini Rasul yang mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Janganlah kita ini sedikit pun melakukan kezaliman. Andai kita ini berbuat aniaya kepada seorang, maka tentu Allah tak akan melepaskan kita sampai kapanpun. Nah ini ternyata dosa zalim itu sangatlah berat. dan ancaman Allah itu betul-betul nyata.
Dari sinilah kita ini bisa belajar dari sejarah. Mari kita lihat Fir'aun itu banyak melakukan kezaliman, dilakukan kepada rakyat Mesir. Dari mulai anak laki-laki yang lahir lalu kemudian dikubur hidup-hidup harus dibunuh zaman Fir'aun. Dia ini mengaku Tuhan, semuanya harus menyembahnya. Sombongnya itu levelnya sudah limited edition. Ini kalau kita mengatakan Fir'aun itu dia kezalimannya sudah di pucuk-pucuk puncak di seluruh kezaliman manusia biasa. Maka akhirnya ketika Allah murka, apa yang dilakukan? Ditenggelamkan dia ini di Laut Merah, tersedak air, ia pun mati di binasa. Ini contoh sejarah. Namrud juga sama. Dia melakukan kezaliman itu dilakukan ke rakyat Babilonia. Dia punya ibu cantik, ayahnya meninggal maka harus dikawini sendiri. Tak boleh dinikahin sama orang, terlalu sayang, cantik ibunya. Dikawinilah sendiri, itu Namrud. Dia raja, bahkan dia lebih dari itu, dia memaksa seluruh rakyat Babilonia menyembahnya. Dia sudah berskala Tuhan ceritanya nih. Maka dari situlah akhirnya Allah ini murka. Apa lalu yang dilakukan oleh Allah? Apakah kemudian Namrud ini dibiarkan begitu saja? Tidak. Dia takkan dilepaskan sampai ujung nafasnya. Lalu Allah hanya mengirim seekor nyamuk masuk melalui lubang hidungnya sampai ke dalam rongga-rongga otaknya. Dia tak kuat menahan rasa nyeri, ambil martir dipukul kepalanya, dia pun mati binasa. Begitulah yang terjadi. Sama juga yang terjadi di Cordoba, yaitu pemberontakan yang paling dahsyat itu dilakukan Umar bin Hafsun. Dia ini awalnya perampok, lalu kemudian dia mencari simpatisan. Dia bilang rakyat harus mendapatkan keadilan, seluruhnya negara itu harus berbuat untuk rakyat. Awalnya kalimatnya semacam itu. Pada akhirnya dia pun menjadi pemberontak kelas kakap. Dia bergerilya untuk membuat kerusuhan dan kegaduhan di Cordoba. Namun akhirnya dia pun dibantai, bisa ditumpas oleh Amir Cordoba. Apa lalu sesungguhnya ini perbuatan Amir Cordoba? Kalau nampak mata memang iya. Kalau manusia ini bisa melakukan untuk menumpas sebuah pemberontakan, memang nampak iya dia yang melakukan, tapi sesungguhnya pada hakikatnya Allah lah yang melakukannya itu, hanya saja melalui tangannya Amir Cordoba. Jadi kalau orang bisa menghancurkan kezaliman di muka bumi ini, sesungguhnya itu bukan tangan manusia, tapi sesungguhnya Allah lah yang menghancurkannya, namun melalui tangannya manusia. Begitulah yang terjadi. Sehingga para ulama ini membagi kezaliman itu, perbuatan zalim itu dibagi menjadi 3. Zalim yang pertama, manusia zalim kepada Allah. Nanti kita lihat apa yang pernah kita lakukan. Lalu yang kedua, zalimnya manusia pada orang lain. Dan yang ketiga adalah zalimnya manusia kepada dirinya sendiri. Jadi yang pertama, zalim manusia kepada Allah. Orang itu nyembah batu, nyembah gunung, nyembah raja jin yang merasa dia diberikan kekayaan misalnya. Ini artinya dia ini zalim kepada Allah, karena mensekutukan Allahnya, makanya dia ini zalim kepada Allah. Nih, jadi kalau dulu nggak ada Nabi Muhammad diturunkan ke bumi, mungkin sekarang ini pohon pisang aja kita sembah itu. Boleh jadi seperti itu. Namun karena Rasulullah ini datang, belum membawa syariatul Islam, mengajarkan kita kepada hal yang baik, bagaimana kita berakhlak kepada Allah, jangan menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masalah besar.
Jadi zalim yang pertama yang dilakukan manusia adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, manusia ini zalim kepada orang lain. Bapak zalim sama kawan yang biasa mancing bareng misalnya. Ini zalim manusia kepada yang lain. Merugikan orang lain itu juga zalim, menyakiti hati orang lain zalim. Kemudian membuat orang lain iri hati sehingga akhirnya dia pun merasa kecil, merasa bersedih, artinya menyedihkan orang lain, itu juga zalim. Lebih-lebih mengambil, merampas hak orang lain. Kau punya saudara kecil yang tak mengerti apa-apa, lalu kau jual seluruh harta warisan tinggalan bapakmu, ini juga perbuatan zalim. Dan ini Allah tak akan melepaskannya sampai kapanpun. Jadi ayat Al-Qur'annya adalah Quran surat Ibrahim ayat 42. Jadi kalau sudah difirmankan oleh Allah di Al-Quran, tak mungkin terjadi. Maka tanamkanlah keyakinan itu, bahwa sungguhnya seluruhnya firman Allah itulah yang akan terjadi di dunia ini. Dan nanti seluruh akhir dari segalanya, endingnya adalah keputusan Allah di akhirat nanti. Masuk surgakah atau kita masuk neraka? Maka yang jelas tujuan kita yang paling utama adalah masuk surga. Tuh. Lalu ada pula yang ketiga, itu zalim kita kepada diri sendiri. Kalau orang itu sudah main ngeslot itu, pikirnya dia untung besar, nanti jadi kaya raya, hidup nikmat, mati terhormat katanya. Ngeslot nggak habis-habis. Padahal sesungguhnya yang dilakukan dia itu adalah menzalimi dirinya sendiri. Ada orang mabuk main perempuan, itu sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri, karena sesungguhnya dia itu melakukan hal yang buruk, dia melakukan maksiat hanya untuk kesenangan nafsunya saja. Dan ini kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Jadi ulama dengan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Quran surat Ibrahim ayat 42, para ulama ini beristihad mereka. Lalu kemudian hasil istihadnya mengatakan, oh, kezaliman itu ada tiga. Zalim manusia itu kepada Allah, zalim manusia kepada manusia yang lain, dan zalim manusia itu kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, jauh-jauhkanlah diri kita ini dari kezaliman. Zalim itu tak baik, zalim itu hina, di mata Allah itu tercela. Maka jauhilah, karena sungguhnya Allah tak akan melepaskan orang yang berbuat zalim. Tak akan melepaskan, kalau tak dilepaskan di dunia, tak akan pula dilepaskan di akhirat. Dan ingatlah, karena kezaliman itu adalah sebuah kegelapan nanti ketika kita di akhirat. Rasul itu menyatakan, ittaqu zulma, takutlah engkau untuk berbuat zalim, fa inna zulma zulumati yaumal qiyamah, sungguhnya perbuatan zalim di dunia itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi hari kiamat itu orang sudah pada takut meskipun keadaan terang. Ketika dikumpulkan manusia ini di padang mahsyar, keadaannya terang, itu pun orang itu takut. Jangankan dia memikirkan anaknya, istrinya, saudaranya, dia memikirkan sendiri, dirinya sendiri pun tak sempat. Lebih-lebih di akhirat nanti dia mendapatkan kegelapan. Dalam keadaan yang terang saja manusia dia cemas, takut, tak mampu memikirkan orang lain, lebih-lebih memikirkan dirinya aja susah. Lebih-lebih di hari kiamat nanti dia ini menemui kegelapan, artinya dia akan mendapatkan permasalahan yang lebih besar daripada mereka-mereka yang tak pernah berbuat zalim. Oleh karena itu, marilah kita selalu berbuat amal soleh di dunia ini. Kau jangan suka berbuat zalim. Zalim pada dirimu tak usahlah, zalim pada orang lain lebih-lebih, zalim kepada Allah, oh jangan sampai. Mudah-mudahan nanti mendapatkan kecerahan di akhirat, hidupmu mulia di sana, mudah menghadapi hari-hari penghitungan pada saat itu.
akhirnya kita menjadi orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Begitulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 42. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membicarakan Amir Cordoba yang ketujuh, yaitu Abdullah bin Muhammad. Di pertemuan kita yang lalu telah membicarakan bahwa Amir Cordoba yang keenam itu hanya menjabat menjadi amir selama 2 tahun. Dia adalah Al-Mundhir. Al-Mundhir ini adalah seorang sosok yang berani, punya prinsip berbeda. Memang keadaan pada waktu itu, keadaan yang ada di Cordoba tak seperti keadaan di kota-kota lain. Karena keadaan waktu itu banyak pemberontak di bagian utara wilayah Cordoba. Mereka suku Arab, mereka bergabung dengan suku Barbar. Akhirnya kaum muslimin yang berada di bagian utara dan orang-orang Nasrani di bagian utara bersatu. Lalu kemudian membuat kegaduhan di Cordoba. Ini jadi masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Al-Mundhir ini seseorang yang punya prinsip berani. Kalau dia perang harus di paling depan. Jadi dia ini maju paling depan. Sedangkan kalau sekarang kan tidak. Coba kalau seorang jenderal bilang serbu, pasti yang maju pasukannya. Jenderal lalu mundur. Nanti nampak pasukan itu kualan mau kalah, jenderal kabur. Ini zaman sekarang, dulu enggak. Al-Mundhir itu dia di paling depan, di ujung tombaknya pasukan. Ketika terjadi peristiwa atau hal-hal buruk, paling tidak yang mati 1 orang lah. Amirnya enggak apa-apa, jenderalnya enggak apa-apa, tapi yang lain masih hidup. Itu prinsipnya. Jadi ternyata beda dengan prinsip perang di zaman sekarang. Nih, ada enggak yang kayak gitu, ya kan? Lalu kemudian akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ternyata keadaan ini tak sesuai dengan cita-cita. Kemenangan memang ada di tangannya Amir, tapi dia terluka parah. Sehingga ketika ia kembali ke kota Cordoba, ia pun wafat. Hanya 2 tahun menjabat menjadi amir. Lalu kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad. Naiklah Abdullah ini, dibaiatlah dia ini menjadi amir, mengemban amanah untuk menjadi pemimpin di Cordoba. Gitu Pak. Kadang kala saya kalau ngelihat ceramah itu susah nyari bahasa itu, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dia lalu jadilah dia ini ambil di Cordoba. Tapi persoalannya tak berhenti di situ. Persoalannya tak berhenti di situ. Tapi ternyata persoalan ia menjadi amir di Cordoba, pemberontakan itu masih ada. Pemberontakan itu masih berjalan, masih berlanjut, belum akhir, belum finish. Coba lihat tuh. Dan pelaku pemberontakan yang paling utama di daerah utara Cordoba namanya adalah Umar bin Hafsun. Nah, tadi yang saya sampaikan itu, atau Ibnu Hafsun. Jadi dia dulu awalnya perampok Pak, maling-maling kecil lah, masih kecil tuh mungkin copet-copet gitu kan, lalu ngutil-ngutil dikit gitu, lama-lama jadi pemimpin geng, terus kemudian naik dikit jadi kepala perampok begitu kan, naik dikit lalu mengatasnamakan rakyat begitu kan memang prosesnya begitu. Lama-lama akhirnya jadi mirip pahlawan Cordoba bagian utara gitu ya kan. Lalu dia membuat jaringan-jaringan, namanya juga mencari buzzer ya kan. Wah, nyari nih, carilah, dikumpulkan orang-orang itu. Setelahnya ngumpul, nyeranglah ke amir. Jadilah sebuah pemberontakan. Awalnya hanya beratasnamakan ketidakadilan, kezaliman, kami ini tertindas katanya. Lama-lama akhirnya dia ingin menguasai kota, lama-lama ingin menguasai seluruh Cordoba,
mengobarkan pemberontakan. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Hafsun. Terkenal dia, pemberontak yang ada di Cordoba adalah Umar bin Hafsun. Tertulis dalam sejarah. Sungguhnya kalau sejarah itu untuk Cordoba itu bukunya beda, Pak. Bukunya itu lebih banyak barat, seperti punyanya Kahiti, Montgomery, itu bahasa Inggris semuanya. Namun cenderung dia membela Kristen isinya. Tapi yang Islam itu punyanya Ibnu Hayyan, namanya Al-Muqtabis kitabnya itu. Dia berbicara tentang apa? Dia tarikh Rijalul Andalus, ya gitu. Baru yang kita pegang yang itu. Kenapa? Membela Islam. Jadi yang Islam itu yang kita ambil. Jadi referensinya bukan Sirah Nabawiyah lagi untuk bicara Cordoba. Referensinya bukan Tarikhul Khulafa lagi. Referensinya adalah Al-Muqtabis punya Ibnu Hayyan. Dia bercerita tarikh Rijalul Andalus, sejarah tentang orang-orang besar yang ada di Andalusia. Ceritanya begitu. Makanya ilmu pengetahuan itu luas. Andai tak dibangun dari awal, maka tak akan ketemu keputusan di akhir. Itu begitu ceritanya. Jadi kompleks. Jadi persoalan itu aslinya kecil kalau dihadapi dengan ilmu pengetahuan yang besar. Permasalahan hidup manusia ini rendah aslinya. Kalau kita ini mau mengingat Allah itu besar, rasa syukur kita besar, maka apapun yang membuat hati kita ini pedih, maka seluruhnya akan hilang menjadi hal yang membahagiakan. Begitulah kuncinya hidup. Tapi terkadang orang lupa di sini. Aslinya kecil saja. Tuh. Coba kalau bapak ini pulang, lalu kemudian di rumah tiba-tiba istri minta beli sesuatu, ngajak sesuatu yang bapak kebetulan belum siap. Paling enak apa? Pasti merayu. Karena merayu nggak pakai modal, cuma kasih sayang, ya kan? Kalau nggak pakai cuma dirayu, pakai kasih sayang, seluruhnya bisa terselesaikan itu. Tak perlulah kita ini terlalu memforsir tenaga kita untuk memikirkan dunia ini, untuk memenuhi seluruh kebutuhan dunia. Namun cukup kitalah dengan kasih sayang. Ya Allah, kau bengkokkanlah hati istriku itu. Tugasmu itu ya Allah, karena aku sebagai makhlukmu ini sudah berupaya semaksimal mungkin. Ya muqallibal qulub, engkaulah yang bisa membengkokkan seluruh hati umatmu. Begitu. Lalu pura-puralah kau ini beri apa, begitulah. Ini teh panas seger nih, buatanmu enak nih, kau coba. Begitu pura-puranya. Kita ini kan biasa belajar ngerayu nih. Nah, modalnya cukup ngerayu. Lama-lama hatinya terang. Dia bisa menyatukan hati, diajak berfikir bersama. Akhirnya tercapailah kebahagiaan keluarga itu. Aslinya ringan. Tapi karena kita membuat hal itu nampak berat, maka ternyata lebih berat dari hal yang sesungguhnya. Padahal semuanya itu ringan. Andai kita ini mau bersyukur, akhirnya sesuatu itu nampak enak kita lakukan kalau kita ini penuh dengan kasih sayang. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada masalah besar yang ada pada masa Abdullah bin Muhammad menjadi Amir Cordoba yang ke-7, yaitu justru pemberontakan itu bermula dari keluarga sendiri. Nah, ini masalahnya ini. Kalau begini ini artinya bahwa Cordoba sudah mau berakhir gitu. Jadi grafiknya itu awalnya tumbuh lalu berbuah, berbunga, berjaya, nanti akan turun lagi menjadi layu mati. Itu biasa di mana-mana sama. Di mana-mana sama. Tidak ada kejayaan di dunia ini yang akan bisa abadi. Tak ada jabatan sehebat manapun yang akan abadi. Pada ujungnya semuanya akan bersimpuh di Masjid Darussalam ini, duduk bersama untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya. Daripada kita menunggu tua bersimpuh kelamaan, Pak. Sekarang sajalah kita mulai bersimpuh kepada Allah bersama-sama di Masjid Darussalam ini. Begitu semangatnya itu. Jadi ternyata Amir Cordoba ini
Yang ketujuh, Abdullah bin Muhammad. Ini justru dia mendapatkan perlawanan pemberontakan dari keluarganya sendiri, yaitu paman-pamannya yang bernama Al-Mughirah. Kemudian juga anaknya saja memberontak. Ini kayaknya kalau orang jadi orang tua itu pasti bilang, salah dosaku apa ya? Gitu. Kok anak sampai memberontak? Anaknya itu memberontak, yang namanya Ubaidillah dan Al-Mutawwir, dia memberontak. Pada akhirnya ini hal yang paling menyulitkan. Mereka berbuat makar, mereka berkhianat, mereka merongrong negara, mereka sama mencari dukungan dari orang di sekitar kerajaan supaya untuk menggulingkan ayahnya sendiri, yaitu Abdullah bin Muhammad. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Nanti akhirnya yang menjadi amir setelahnya cucunya, bukan anaknya itu. Tuh, itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini kalau kita ini bicara makar ini seperti rayap yang ada di kayu. Di rumah itu kan tiangnya kayu, nampak bagus tegak ke atas, tapi tiba-tiba ternyata di dalam kayu itu sudah banyak rayap yang menggerogoti. Meskipun nampak masih tegak, tapi siap-siaplah sebentar lagi akan roboh itu. Kenapa rupanya? Ternyata makar yang dilakukan oleh orang itu seperti rayap yang menggerogoti kayu yang nampak bagus, bangunan nampak kuat, megah, menjulang. Ternyata suatu waktu tinggal menunggu hari dia akan roboh. Jadi kalau kita ini bicara tentang makar, maka sesungguhnya Allah itu menyatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat 46, inna makrahum, lihat itu, liyanalu minhul jabal, gunung sebesar apapun kalau sudah ada yang makar di dalamnya dia akan hancur. Rumah segede apapun, sekuat apapun kayunya, jikalau sudah rayap itu masuk, jangan coba-coba engkau akan mempertahankan rumah itu, tinggal suatu waktu dia akan roboh. Itu makar. Makanya Allah di situ paling benci makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Lihat itu dalam surat At-Tariq. Kalau mereka ini membuat kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan, makar artinya wa akidu kaida, maka aku akan membuat penipuan yang lebih hebat lagi. Ternyata Allah itu enggak suka kalau sama makhluknya ini saling menipu, saling menjatuhkan. Bahkan Allah itu seakan menggagalkan rencana-rencana itu. Ini kalau kita bicara makar. Nah, pada saat itu keluarga Amir Cordoba yang ketujuh ini banyak melakukan makar. Pamannya makar, anaknya makar. Akhirnya dia pun melakukan diplomasi. Oh, bagaimana caranya ini supaya tak membunuh anak, tak membunuh paman. Akhirnya dia menempatkan orang-orang tertentu yang ia percaya. Bagaimana dia mengamankan negara ini jangan sampai roboh. Mereka mengamankan bagaimana jangan sampailah merusak sistem, sehingga yang seharusnya seluruhnya bekerja untuk rakyat ini hanya bekerja untuk dirinya sendiri, yang akhirnya menguntungkan dirinya sendiri, yang pada akhirnya negara itu akan hancur. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Muhammad. Jadi kalau kita ini bicara makar, Bapak Ibu, makar itu ternyata tidak hanya terjadi di negara. Terkadang makar itu terjadi di rumah tangga. Coba lihat kalau ada suami makar. Ini cerita suami nih. Suami di kantor punya janji sama kawan mau mancing. Bilang dia sama istri, "Bu, nanti saya mungkin rada malam pulang." Kenapa ya? Karena nanti kawan itu ada rapat di kantor, pulangnya rada malam gitu. Oke lah, percaya si ibu ini. Lalu ternyata enak-enak dia berangkat mancing,
baru ngelempar kail, ternyata sang kawan itu memoto lalu diupload di Facebook. Di rumah istri ngelihat. Nah, makar gagal itu tanda-tandanya itu. Maka suami sampai rumah bilang istri, gimana ya tadi rapatnya sama ikan? Pasti begitu. Ternyata Allah itu menggagalkan makar itu. Jadi kalau kita lihat makar tidak hanya di negara aja, di rumah tangga pun banyak terjadi makar. Tapi itu pun tidak hanya suami, istri pun juga kadang makar pada suami. Jadi istri itu kan kadang hobinya suka belanja online diam-diam. Tiba-tiba datang ke rumah paket aja. Kemarin datang paket, besok datang lagi paket. Lalu suami nanya, ini paket dari mana bu? Dijawab sama si istri, biasalah ya, ini kan hadiah arisan. Biasa begitu. Hadiah arisan dia katanya, besok ada lagi, datang paket lagi, dibuka lagi. Yang namanya suami lama-lama kan tanya, hadiah arisan kok setiap hari ada paket sih bu? Arisan Shopee ya? Nah akhirnya ketahuan lah, ternyata ibu ini memang sukanya belanja online di luar sepengetahuan suami. Ini namanya makar yang gagal. Jadi tak hanya suami, tak hanya istri, anak pun juga bisa makar. Coba lihat kalau waktu subuh itu anak-anak itu, ada adik kakak ngumpul mereka itu, lalu bilang yuk kita pura-pura tidur pules loh, nanti nggak usah dibangunin sholat subuh. Itu anak-anak, makar kelasnya anak-anak. Diperiksa sama ibunya, diketuk pintu itu, oh kalem, ini pada tidur beneran, dipules nih kata ibunya. Enggak taunya enggak, dilihat kamar itu ternyata namanya anak itu masih ada HP yang nyala, Mobile Legend belum dimatiin. Ini namanya makar yang gagal. Akhirnya bukan dia bangun karena mendengar azan subuh, mereka pun akhirnya bangun karena disiram air sama ibunya. Begitu itu makar yang gagal. Jadi kalau kita bicara makar, sesungguhnya makar itu tidak hanya terjadi di negara, di keluarga saja pun ada makar. Nah, nanti bapak lihat bentuk makar apa yang dilakukan oleh anak sama istri di rumah gitu. Ini Ustadz ini ngajarin ini. Nah bapak bilang, ya kalau saya ngaji kan tambah pintar, bilang begitu. Nah jadi makar ini ternyata itu sangat tidak disukai oleh Allah. Ternyata yang paling hebat dalam makar di dunia ini, manusia berbuat makar, pejabat berbuat makar di negara. Ya kan, jangankan pejabat, kadang di tingkat RT RW saja udah pada makar. Kayak apa aja gitu. Padahal sesungguhnya dia lupa, wallahu khairul makirin, Allah itulah sehebat-hebatnya makar. Kalau berbuat makar itu Allah lebih hebat dari manusia. Ini kuncinya seperti itu. Mari kita flashback ke belakang pada zaman Nabi saja, Nabi Muhammad. Coba dulu ini, orang-orang Quraisy di dengklotnya dia ngumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain, ngumpul dia di situ. Apa mereka rencanakan? Merencanakan bagaimana nanti Muhammad ini mulai meresahkan. Dulu baik-baik aja, kalem anteng waktu kecil. Sekarang rada gede nih, wah merepotkan semua orang ini. Kemarin sudah mulai ngajak-ngajak sono sholat, lalu ngajak-ngajak sono sholat. Sekarang mulai 1, 2 orang, 3 orang. Lama-lama ini habis nih orang kita. Kumpullah mereka itu, lalu berpendapat harus dibagaimanain nih Muhammad deh katanya. Ada yang usul, oh ditangkap sajalah, diasingkan sajalah, dipenjara sajalah, diusir sajalah. Yang terakhir keputusannya kita bunuh sajalah. Dibunuh. Wah, kalau dibunuh ini berbahaya. Dia ini orang Quraisy, kakek-kakek buyutnya ini orang mulia, orang terpandang, tokoh masyarakat, tokoh di sini ini.
Kalau kita bunuh seorang diri, oh nggak ada yang berani nih. Kita ini sama juga membunuh diri kita sendiri. Akhirnya mereka sepakat, udahlah kita bunuh ramai-ramai sajalah. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad ramai-ramai. Makar mereka. Direncanakan pembunuhan. Siap rumah dikepung, siap. Semuanya sudah disiapin. Yang bagolok, ada bawa pedang Arab, ada macam-macam dia bawa. Ternyata kalau namanya orang makar, kita melihat lagi ayat Allah, wallahu khairul makirin. Ternyata cukup dengan menggunakan selimut saja gagal makar itu. Dimintakan Ali, ya Rasul, kau ini sepupu aku, bukan berarti aku tak sayang padamu. Kalau ini baru Sirah Nabawiyah juz 1. Ini ilmunya memang kompleks, Pak. Kalau ilmu pengetahuannya banyak, yang dia sampaikan kurang-kurang dan bahasa tak habis-habis. Kalau biasa membaca pasti bahasanya kenceng, nggak habis-habis, nggak susah nyari bahasa karena biasa membaca bahasa. Ali, ya Rasul, aku mau meminta tolong Ali dengan seluruh hatimu, ketulusanmu. Iya ya Rasul, mau enggak engkau menggantikanku ini? Cuma berselimut saya. Itu rayuan itu, Pak. Jadi ternyata dari dulu Rasul pun juga merayu, Bapak jangan kalah dengan rayuan-rayuan, harus menang. Bapak itu harus pandai merayu istri. Itu kalau Bapak ini pandai merayu istri itu, oh semuanya bisa terselesaikan masalah rumah itu. Nah ini kalau ada yang datang ke rumah, bagaimana masalah sama anak istri, Bapak itu harus pandai merayu. Hanya itu aja saya bilang. Anak pun kalau rewel, asal orang tua pandai merayu, nah udahlah, ditekuk hatinya, selesai urusan. Istri rada enggak benar, suami dia mengerti, tekuklah hatinya, maka semuanya bisa dikuasai itu. Dengan cara apapun, yang penting itu kelembutan hati harus menyertai langkah-langkah Bapak Ibu semua itu. Jadi akhirnya Ali pun mau dikasih selimut. Coba kau diselimutin mau dibunuh, Pak. Ali kemudian tidurlah di tempat pembaringan Rasul, dikasih selimut. Rasulullah keluar rumah, mereka tak bisa melihatnya, tak nampak Rasulullah itu. Ternyata absar, dia nggak bisa melihat. Akhirnya apa? Dibukalah itu, oh ternyata Ali. Makar itu gagal. Ini membuktikan bahwa Allah adalah khairul makirin, sebaik-baiknya dari semua yang melakukan kemakaran. Allah lebih pandai itu. Jadi makar itu bakal digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampailah ada di dalam hati kita, perasaan kita, cita-cita kita menjadi orang-orang yang makar. Jangan sampai ada sedikit pun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu akhirnya Abdullah ini menjadi khalifah selama 24 tahun, waktu yang sangat lama. Dan akhirnya dia ini menjadi amir yang terakhir. Karena setelahnya itu Cordoba dia naik jenjang, kalau orang bilang, ya kan? Kalau sekolah tinggi naik menjadi institut, institut naik ke universitas, dia naik jenjang, dia menjadi kekhalifahan. Jadi nanti pada tahun 912 ke atas, Cordoba menjadi kekhalifahan. Dia pemimpinnya namanya khalifah. Kalau amir setara dengan gubernur, maka khalifah adalah setara dengan presiden. Kenapa rupanya? Karena Cordoba sudah melepaskan diri dari Abbasiyah secara total. Nah gitu, insya Allah kita sampaikan di pekan yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini dah rada siang. Hari ini kita ucapkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Namun nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman.
Lalu karena iman itulah tadi kita solat berjamaah dengan khusyuk hati tulus. Lalu kita berzikir bersama. Lalu kemudian kita ngaji bersama seperti yang dulu dilakukan Rasulullah semacam ini. Andai engkau tinggalkan maka sayang sekalilah. Jangan sekalipun engkau tinggalkan. Lalu kemudian kita tutup nanti dengan suratul Isyraq, solat duha, sehingga kita akan mendapatkan apa? Pahalanya adalah kahajjatin wa umroh, seperti pahalanya haji dan umroh yang tidak perlu beli tiket pesawat ke Jeddah. Jadi langsung mendapat pahalanya haji dan umroh. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang mulia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ini di bulan Maulud. Sebelum saya tutup, saya ini ingin menyampaikan, Allah itu berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 140. Kemarin saya sampaikan di Maulud dan di Nurul Islam. Nurul Islam itu kan kebetulan saya ceramah kemarin di Nurul Islam malam Jumat. Anggap aja lah Mauludan ya kan, Muhammadiyah Mauludan ya kan, di Nurul Islam. Saya ngisi, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah itu memberikan anugerah yang terbesar kepada orang-orang yang beriman, hanya orang yang beriman. Apa anugerah itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah itu menurunkan rasul yang berasal dari diri kita sendiri. Ini rasul namanya Muhammad. Maka wujudnya bukan malaikat. Kalau wujudnya malaikat maka uang enggak mau, makan enak enggak mau, cewek cantik juga enggak mau, ya kan? Duit enggak mau, mobil mewah apalagi, ya kan? Nah, ini kan susah kalau malaikatnya model begitu, ya kan? Kalau nabinya model malaikat begitu kan susah umatnya, ya kan? Mana perempuan cantik enggak mau, duit enggak mau, ya kan? Mobil baru enggak mau, ini kan umatnya susah, ya kan? Pada jalan kaki, pada nggak mau kawin, ya kan? Dikasih duit juga nggak mau, makan juga maunya pakai sambal doang, gitu kan? Ini kalau rasulnya itu malaikat. Namun karena rasulnya adalah dari diri kita, orang kita, golongan kita, maka Nabi Muhammad adalah yang terbaik sebagai suri tauladan buat kita itu. Maka dia punya tugas. Ini kalau saya sampaikan panjang, Pak. Jadi sedikit aja, singkat-singkat. Dia punya tugas. Apa tugasnya? Kalau laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan, maka punya tugas yaslu 'alaihim ayatihi, menyampaikan wahyu. Maka kita ngaji ini sesungguhnya dulu disampaikan oleh Rasul. Wa yuzakihim, mensucikan kita dari syirik. Ini tugas yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimumul kitaba wal hikmah, kemudian menyampaikan ilmu pengetahuan yang benar. Jadi ini tugas Rasulullah dalam Al-Quran surat Ali Imran 164. Bapak buka tuh. Nah, maka nanti akan melihat itulah tugas yang dilakukan Rasul. Nah, wa in kanu min qablihi, lihat, wa in kanu min qabli la minadh-dhalin, karena dulu itu orang-orang jahiliyah sebelum Rasul diturunkan itu mereka orang-orang yang tersesat, orang jahiliyah. Kalau anak punya perempuan dibunuh dia enggak mau hidup. Kenapa? Perempuan itu merugikan. Anak perempuan itu enggak bisa kerja, enggak bisa nguto. Kalau orang Jawa itu dia enggak bisa menghasilkan apa-apa, hanya dapur, sumur, kasur. Balik lagi kiri, dapur, sumur, kasur, itu seterusnya. Maka ini bagi mereka mengatakan perempuan enggak perlu dihargai, enggak perlu dihormati, udahlah kubur sajalah. Nah, itu zaman dulu. Maka datanglah Islam, kemudian perempuan-perempuan itu adalah mendapatkan kehormatan yang tinggi. Agama ini tak akan tegak kalau perempuannya tak solehah. Negara ini tak akan bisa maju tegak kuat berdiri kalaupun juga wanita-wanitanya bukan wanita yang solehah. Maka ternyata manusia-manusia yang bisa hebat di dunia ini
adalah lahir dari rahim wanita yang solehah. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat-ingat kita bahwa kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, melakukan sholat, ibadah apapun, itu sesungguhnya adalah sudah disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi ucapan untuk beliau adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat. Akhirul kalami la taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.